Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang perasaan dia yang sebenarnya kepadamu saat ini. Kita akan baca ya, perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu saat ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku, bantu share ya. Kita akan tuliskan judulnya, perasaan dia yang sebenarnya kepadamu saat ini. Oke. Perasaan dia yang sebenarnya Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Tentang perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu saat ini. Sekarang kita mulai fokus ya. Bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Perasaan dia yang sebenarnya kepada aku saat ini. Sekali lagi tanyakan dalam hati ya. Perasaan dia yang sebenarnya kepadaku saat ini. Sekali lagi, perasaan dia yang sebenarnya kepadaku saat ini. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Tarotku akan mulai dari 4 buah kartu pertama. Masing-masing tarotku akan tambahkan 2 buah kartu ya. Kita punya 4 buah cerita awal. Bisa aja kamu berada di salah satu cerita atau mungkin lebih dari satu cerita ini ya. Oke, kita akan mulai baca sama-sama cerita yang pertama. Untuk kamu dan dia yang saat ini sedang berada di antara 2 pilihan. Mungkin kamunya yang lagi 2 pilihan atau mungkin dianya yang sedang di antara 2 pilihan. Antara kamu atau yang lain. Ataupun mungkin kamu juga memilih antara kamu, antara dia, atau mungkin ada pilihan lain. Kondisi ini tidak wajib kamu sama dia udah jalan, udah jadian. Bisa aja kamu baru dekat sama orang, naksir sama orang, tapi ternyata ada orang lain yang juga dekat. Dan kamu di antara 2 pilihan, ini juga bisa ya. Cerita tentang di antara 2 pilihan. Kemudian cerita yang kedua adalah untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana kamu punya pasangan yang benar-benar pinter ya, alias cerdiknya luar biasa. Entah kenapa kalau ada salah selalu kelihatan kamu yang salah. Kemudian di sisi lain entah kenapa ya harus kamu yang ngurus semua, nanggung semua, bayarin semua ya. Sepertinya dia cukup bergantung sama kamu dan entah kenapa akhirnya ya kamu mengiyakan saja. Harus menanggung banyak hal untuk si dia. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang kedua ya. Kita masuk ke cerita yang ketiga. Untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana satu sama lain, ya ini bisa dibilang cukup positif ya. Ini cerita tentang strength ya, cerita tentang kesabaran, tentang kekuatan yang hubungan kalian satu sama lain udah benar-benar kuat. Di mana kondisi ini tidak didapat dengan baru jadian hubungan jadi kuat, enggak. Tapi kalian udah mengalami banyak naik turun hubungan, ribut, mungkin putus nyambung. Hubungannya makin hari makin kuat dan sekarang sudah saling memahami dia seperti apa dan dia pun tahu kamu seperti apa. Cerita yang ketiga, nanti kita akan lihat apa yang dia pikirkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cerita yang keempat. Ini untuk kamu sama dia yang bisa dikatakan hubungannya benar-benar sudah berjalan sangat lama, dibilang banyak ribut enggak, dibilang nggak ada ribut juga kadang-kadang ada, tapi sepertinya hubungannya ya tenang. Dan lebih banyak kamu ngabisin waktu mungkin sama teman-teman kamu atau sama keluarga daripada sama dia. Dia sih nggak bikin masalah, alias hubungan ini nggak melelahkan, nggak bikin kamu stres, nggak bikin kamu bingung. Hubungannya baik-baik saja, tapi gregetnya nggak ada, emosinya nggak ada, feel-nya nggak kuat. Kan ada hubungan-hubungan yang sepertinya emosi naik turun, tegang, deg-degan, seru. Nah ini enggak.
tenang, damai. Kira-kira apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Nanti kita akan baca ya, tentang perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu saat ini. Kita mulai dari cerita pertama untuk kamu dan dia yang berada di antara pilihan. Perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu saat ini. Yang pertama ada cerita Ace of Swords ya, dia punya keyakinan kuat sama kamu. Seandainya dia punya pilihan lain pun ya, kamu tetap jadi pilihan utama. Ada keyakinan kuat kepada kamu, begitupun juga kamu. Jika kamu yang berada di antara dua pilihan, kamu punya pilihan lain yang dia rasakan tentang kamu ya, dia tetap punya keyakinan kuat sama kamu. Kartu kedua cerita 4 Pentacle. Perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ya, dia udah yakin penuh sama kamu, udah mantap penuh sama kamu. Biarpun mungkin ada pilihan lain yang hadir di antara kalian, dia tetap memilih kamu karena perasaan dia ke kamu udah kuat ya. Ini cerita pertama. Kemudian cerita yang kedua, untuk dia yang cerdik ya, cerdik dan pintar dan entah kenapa bisa membuat kamu yang harus menanggung semua, bayar semua ya, hal-hal seperti itu. Perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu yang pertama, dia mengincar banyak hal dari kamu ya. Cerita 7K, banyak keinginan dari kamu, maunya ini itu macam-macam. Kemudian di sisi yang lain, hati-hati, orang ini juga janji-janjinya banyak ya, tapi nggak dipenuhin, dalam artian janji-janji palsunya banyak. Kemudian kartu yang kedua adalah kartu 9 pedang. Ini sebuah cerita ya, atau sebuah kondisi di mana sebenarnya ada banyak sekali hal yang mungkin dia tutupi sama kamu, dia nggak sampaikan sama kamu. Khususnya tentang perasaan dia sembunyikan, dia nggak sampein sama kamu, dia tutupin dari kamu. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan kita, perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, dia berusaha mencari peluang kepada kamu, berusaha ngambil keuntungan dan banyak berhasil sama kamu. Cerita yang kedua ya. Kita akan masuk ke cerita yang ketiga. Untuk kamu sama dia yang hubungannya udah jalan lama, udah saling paham satu sama lain ya, udah saling ngerti. Perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, kartu 7 Swords, cerita rahasia. Ada hal-hal di masa lalu yang mungkin terjadi di antara kalian, yang mungkin udah diberesin, saling maafin. Tapi sebenarnya masih banyak rahasia yang dia simpan dari kamu. Perasaannya kepada kamu saat ini adalah dia sedang berusaha agar rahasianya tidak terbongkar oleh kamu. Kemudian dia punya ketakutan untuk itu juga ya. Cerita kedua, kartu kedua untuk cerita ini adalah perasaan dia sebenarnya sama kamu saat ini. Dia pengen jaga jarak, ada space sama kamu. Karena dia takut rahasia terbongkar oleh kamu. Ini cerita ketiga ya. Kita masuk ke cerita yang keempat untuk kamu dan dia yang hubungannya ya ngalir aja, adem, tenang, kayak nggak ada problem, tapi gregetnya juga nggak ada. Perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu saat ini. Kartu pertama ada cerita King of Swords ya. Dia punya keyakinan kuat sama kamu dan dia merasa saat ini dia sudah memilih orang yang tepat, yaitu kamu yang pertama. Kemudian perasaan dia yang kedua selanjutnya adalah biarpun dia udah yakin sama kamu saat ini, perasaannya sedang berada di sebuah kondisi. Ada tawaran hubungan lain yang juga dia pikirkan. Dia tetap pilih kamu. Tapi dia ya lirik-lirik sedikit, sepertinya saat ini perasaannya sedang digoda oleh hubungan lain di mana yang menawarkan hubungan usianya bisa jadi sama atau lebih muda dengan warna kulit cerah ya. Ada kondisi seperti ini. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini. Semoga membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.